Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Danar Pamungkas, berbagi ilmu, berbagi pengalaman. Channel yang akan mengulas ilmu-ilmu yang berkaitan dengan teknologi informasi. Teman-teman, dalam video ini saya akan berbagi ilmu mengenai reserve engineering. Bagaimana cara analisa IP dalam jaringan dengan konsep subnetting. Namun sebelum kita lanjutkan pembahasan, jangan lupa yang belum subscribe silahkan subscribe dan share video ini agar semakin banyak yang mendapatkan ilmu dan manfaat dari video ini. Jangan lupa salat 5 waktu serta zikir pagi petang. Kita masuk ke pembahasan teman-teman. Sudah saya siapkan seperti biasa studi kasus di sini. Ada IP 200.168.1127 dari sebuah host atau laptop atau komputer dengan netmask 255.255.255.224. Yang ditanyakan adalah IP tersebut teman-teman dapat digunakan atau tidak, atau valid apa tidak gitu ya. Nah, dalam video-video sebelumnya tentang tutorial subnetting kita sudah membahas subnetting langkah-langkah dari awal sampai akhir gitu ya. Nah, sekarang kita akan membalik langkah-langkah tersebut. Bagaimana caranya? Kita sudah disajikan netmask seperti ini teman-teman. Langkah pertama untuk menganalisa adalah ketika kita sudah mengetahui netmasknya di sini, kita akan cari increment ya teman-teman. Langkah pertama adalah bagaimana cara kita mencari increment. Setelah kita mencari increment, kita akan membuat dengan increment kita buat, kita akan cari network ringnya. Ketika kita sudah mendapatkan network ring, baru kita bisa menganalisa IP tersebut. Nah, ketika kita sudah dapatkan netmask yang berupa desimal, untuk mencari increment kita harus merubah netmask menjadi sebuah biner teman-teman. Baik, ini 255 berarti kita rubah ke biner, berarti 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 karena nilainya 255 semuanya. Kemudian di sini adalah 224. Berapa ini 224 binarnya? Ingat teman-teman, 128 angka keramatnya 64 32 16 8 4 2 1. 224 di sini berarti 128 ditambah 64 berarti berapa ini teman-teman? 92. 92 berapa lagi ditambahnya? 92 berarti ditambah 32 berarti 224. Berarti di sini 111. Baik, di sini ya. 111, kemudian di sini 1 2 3 4 5. Kita sudah ketemu bentuk biner dari netmasknya. Dari sini teman-teman kita sudah akan dapatkan incrementnya. Sangat mudah kan teman-teman? Incrementnya di sini berapa? Incrementnya adalah 32. Ingat, incrementnya 32. Setelah kita dapatkan increment teman-teman, kita akan membuat net ringnya ya. Net ringnya. Baik, pertama di sini, kemudian kita gunakan IP awalnya. IP awal dari ini adalah 200 teman-teman, kemudian 168, ini 1 berarti ini 0 ya. Yang kedua, kemudian ini 200, ini 168, ini 1. Ingat, karena ini adalah incrementnya terletak di segmen keempat, berarti yang kita tambahkan adalah segmen keempat. 0 ditambah 32 berapa teman-teman? Ya, sangat mudah, 32. Kemudian di sini selanjutnya berarti 200
132 tambah 32 berapa teman-teman? 64. Pertanyaan selanjutnya adalah gini, sampai kapan kita atau sampai berapa kita akan mencari network ringnya? Betul ya, sebanyak berapa kita akan mencari subnetnya atau network ringnya ya. Berarti kita kembali ke ini teman-teman, kita kembali ke IP yang sudah diketahui. IP yang sudah diketahui adalah 1127. Berarti kita akan membuat network ring, kita akan mencari network yang ring yang mendekati atau sekitar 127 ya. Nampak belum? Kemudian kita lanjutkan di sini. Selanjutnya adalah 200 168 164 tambah 3 64 tambah 32 berapa teman-teman? 96. Apakah sudah masuk ringnya? Kira-kira belum ya. Kita tambahkan satu lagi, 200, kemudian 168 1, kemudian kita tambahkan 32, berarti di sini 128 teman-teman. Nah, 128 kemungkinan sudah kita mendapatkan range-nya di sini. Baik, kita buat range-nya di sini, berarti di sini adalah 200 168 1.31 teman-teman. Kemudian di sini 200 168 1.63. Kemudian ini 200, ini 168 1, ini berarti 95. 200 168, kemudian ini 1 berapa, ada 127, berarti ini 200 teman-teman. 168 1, ini berapa, tambah 32 berarti 160 ya. Ini 10 ya, 160 ya, bener ya, 160. Berarti ini 159. Oke teman-teman. Nah, ketika kita sudah mengetahui atau kita sudah terbentuk network ringnya, berarti di sini teman-teman kita analisa ya. Kita analisa IP ini 127 terletak di mana. Baik, kita kasih angka di sini ya. Apakah network ring pertama, network ring kedua, ketiga, keempat, atau kelima? Kita cek 127. Ternyata ada di sini. Ingat di sini ya, ternyata ada di sini. Nah, ini dia. Pertanyaannya teman-teman, validkah ini? Tentu tidak valid teman-teman. Kenapa? Karena IP ini, ingat, IP ini yang ada di sini adalah sebuah IP broadcast. Berarti IP ini tidak bisa digunakan atau tidak bisa kita setting dalam sebuah host atau client, gitu ya. Ingat, ada dua IP yang tidak bisa kita gunakan dalam sebuah network ring. Itu adalah yang pertama broadcast ini, IP broadcast. Selanjutnya yang di sini ya. Oke, yang di sini ini adalah IP itu net ID atau identitas dari sebuah jaringan. Nah, karena IP tadi 127 ini ternyata termasuk IP broadcast ya, dengan netmask yang seperti ini, maka ini jawabannya adalah ini ya. Taruh mana ya? Oke, di sini. Ini tidak valid. Oke, saya kasih ini tidak valid teman-teman. Alasannya kenapa tadi? Karena IP ini termasuk IP broadcast. Jika saja IP ini 127 kita ganti 125, berarti
valid. Kenapa? Karena terletak di range yang di sini ya, 196.1127, dan itu bukan termasuk net ID atau broadcast. Karena ini 127 dan termasuk IP broadcast, maka IP yang ada di sini tidak valid atau tidak bisa kita gunakan. Nah, seperti itu teman-teman cara kita menganalisanya ya. Jadi kita balik proses kita berpikir dari yang kita sebelumnya sudah kita pelajari di subnetting. Nah, kita balik cara berpikirnya di sekarang, bagaimana cara menganalisanya dengan konsep subnetting. Makanya itu disebut dengan reverse engineering ya. Kemudian kita lanjutkan dengan studi kasus yang lain teman-teman. Kita scroll ke bawah, ada studi kasus kedua di sini ya. Di sini ada dua host yang terhubung dengan satu router. Kemudian IP ini host yang pertama di sini ya. Ini host yang pertama, ini yang host yang kedua di sini. Host yang pertama mempunyai IP 171.165/28, dan ini adalah CIDR-nya, konsep cara penulisan IP dengan metode CIDR. Ya, kemudian IP gateway-nya dari host tadi adalah 172.100.162. Kemudian yang terhubung port yang ada di router ini adalah IP-nya 172.100.162/28, dan host yang kedua di sini 172.100.135/28, gateway-nya 172.100.145. Kemudian di sini IP yang terhubung ya dari jaringan ini ke router adalah 145/28. Pertanyaannya adalah teman-teman di sini, dari host 1 dan 2 ini manakah yang statusnya up atau down? Up itu berarti terkoneksi, down berarti tidak terkoneksi teman-teman ya. Up or down. Nah, bagaimana cara analisisnya? Seperti biasa, langkah intinya adalah teman-teman kita akan cari incrementnya ya. Kita akan cari increment, kemudian kita cari network ringnya. Ketika kita sudah cari network ringnya, kita akan analisa tadi. Nah, dari IP yang sudah diketahui ini kita cari network ringnya, incrementnya ya. Nah, bagaimana cara mencari increment? Tentu kita harus mengetahui netmasknya ya kan. Nah, dengan penulisan IP seperti ini sebenarnya kita sangat mudah mencari netmasknya. Kenapa? Karena ada /28, berarti kita akan menuliskan angka 1 sebanyak 28. Paham teman-teman? Ini adalah netmasknya ya. Kita tuliskan netmask di sini. Netmasknya dalam bentuk biner ya. Berarti kita 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, berarti ini masih 16. 1 2 3 4 5 6 7 8, 24, 25 26 27 28, kemudian 1 2 3 4. Sudah ketemu teman-teman, ini adalah netmasknya. Kalau dalam bentuk desimal berarti ini 255, ini 255, ini 255. Ini berapa teman-teman? Ini adalah 128 tambah 64 tambah 32 tambah 16 ya. Benar ya? 128 berarti 240. Nah, di sini kita ketahui incrementnya teman-teman. Oke, di sini incrementnya ada berapa teman-teman? Incrementnya di sini adalah 16.
ya. Ingat angka kroma tadi teman-teman. Sudah ketemu incrementnya, langkah selanjutnya kita akan cari network rings ya, network ringsnya. Oke, kita cari network ringnya. Yang pertama dengan IP awal adalah 172, berarti di sini 100, kemudian di 100, kemudian di sini 0 ya. Kemudian berarti kita akan mencari network ring yang di sekitar 68, 45 dan juga 35 ya. Oke, incrementnya berapa tadi? 16, berarti ini 172, 100, 100, berarti di sini 16. Kemudian yang ketiga 172, 100, 100, kemudian ini berarti 32. Oke, kemudian ini yang keempat, apakah sudah masuk? Kayaknya belum sampai ya. 172, ini 100, kemudian ini 100, 32 tambah 16 berarti 48. Kelima sekarang sudah mendekati kayaknya nih ya. 65 belum kayaknya. 172, ini 100, 100 berarti di sini ada 64 ya. 64. Oke, apakah sampai sudah? Oke, sepertinya kita sudah masuk ke range IP yang ada di sini. Kemudian kita buat range-nya di sini 172, berarti 100, ini 100, ini di 15 teman-teman. 172, ini 100, 100, ini berarti 31, ini 172, ini 100, 100 berarti ini 47. Oke, kemudian ini 172, 100, 6 berapa nih? 63. Kemudian di sini 172 berarti ini 100, ini 100. Kemudian ini adalah ditambah 16 berapa ini teman-teman? Berarti ini 10. Ini 80, berarti kalau 80 di sini berarti di sini adalah 79. Oke, kita sudah ketahui teman-teman, di sini network ringnya ada 5 network ring yang kita akan gunakan untuk menganalisa. Pertama kita akan analisa IP yang pertama ini ya, berarti 172.165. Letak 65 adalah di mana teman-teman? Oke, letak 65 adalah di sini ya. Oke, letak 65 adalah di sini. Ini IP yang pertama tadi. Nah, kemudian ini adalah gateway. Gateway ini adalah IP yang akan terhubung dengan port yang ada di router, teman-teman. Ya, kita lihat di sini ada 62, di sini ada 62. Ya. Kemudian gateway adalah IP yang dimana tempat keluar masuk dari suatu jaringan tersebut, keluar masuk data dari suatu jaringan tersebut ya. Nah, IP tersebut teman-teman itu harus dalam satu ring, dalam satu subnet, dalam satu network ring. Nah, kita lihat di sini IP 162 ini terletak di network yang mana teman-teman? Nah, ternyata terletak di mana? Terletak di network yang keempat di sini ya. Lihat di sini 62 berarti terletak di network yang keempat. Artinya teman-teman, artinya karena IP ini berbeda ringnya, networknya dengan network gateway, berarti di sini dia tidak valid atau statusnya adalah down.
ini ya. Jadi ini tidak akan bisa terhubung teman-teman ya. Ingat teman-teman, dalam gateway itu harus dalam satu ring ya, dalam satu ring atau dalam satu subnet. Nah, karena ini 62 gateway-nya di sini yang dituliskan, ternyata IP62 adalah di network yang keempat, dan itu sangat berbeda dengan network yang 65 tadi ya. Nah, di sini berarti statusnya adalah down atau tidak bisa terkoneksi. Kemudian kita cek IP di host yang kedua di sini. Mana IP host kedua teman-teman? Sebentar, oke. Di sini 172.135. Oke, 135 berarti ada di sini ya. Oke, ini 135 di sini. Oke teman-teman. Ini yang kedua, ya. IP-nya terletak di situ. Kemudian kita cek gateway-nya 145. Apakah dalam satu network ya, satu net ring? Kita cek di sini. Ya, ternyata memang dalam satu rings teman-teman. 35 dengan 45 ternyata terletak dalam satu rings. Berarti jaringan ini ya, jaringannya atau IP yang di sini adalah statusnya apa teman-teman? Statusnya up atau bisa terkoneksi dengan router ya. Ingat teman-teman, konsepnya IP gateway itu harus dalam satu network dari host tersebut ya. Jika yang nomor satu tadi itu berbeda gateway-nya, yang nomor dua ini ternyata dalam satu network ring, berarti statusnya up. Nah, begitu ya teman-teman, itu cara kita menganalisanya ya. Cara menganalisanya sangat mudah ya teman-teman. Baik teman-teman, jangan lupa jika belum paham diulang-ulangi step-stepnya. Kemudian sebelum saya akhiri, semoga teman-teman mendapatkan ilmu yang bermanfaat, dan jangan lupa yang belum subscribe silahkan subscribe dan share video ini agar semakin banyak yang mendapatkan ilmu dan manfaat dari video ini. Jangan lupa juga sholat 5 waktu serta zikir pagi petang. Sampai jumpa di video selanjutnya. Saya akhiri, ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.